diapain aja sih tuh motor bisa sampai kencang. Tuh. Gas men. Wah. Motor adventure tuh yang kayak gimana sih? Yang proper, yang buat lu para beginner, para pemula untuk mencoba berpetualang di alam gitu ya. Yang mau naikin performa mesinnya udah ke Gasman. Oh mungkin bisa dijelasin dikit dong. Gasman ini posisinya di mana? Jadi kita ada di Jalan Jakarta nomor 28, dekat banget sama pintu belakangnya Kota Wisata Cibubur. Nah ini untuk kita taruh handphone, bisa buat Google Map segala macamnya gitu kan. Ini untuk memudahkan kita dalam perpetualangan supaya nggak nyasar. Oke guys, udah cukup lah ya gue jelasin motornya. Gimana ya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi guys. Kita nih sekarang lagi ada di salah satu restonya unik nih, restonya unik banget nih. Restonya itu dia selain resto, dia juga punya bengkel. Dia punya bengkel, dia punya aparel juga. Nanti kita akan obrak-abrik ya. Pokoknya hari ini gue mau ngasih informasi, tips-tips. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu head mekanik yang ada di Cinta Rasa ini ya, Cinta Rasa Resto. Tapi nama bengkelnya bukan Cinta Rasa nih, nama bengkelnya Gasman. Wajib. Kita akan ngobrol nanti, ngobrol sama chief mekaniknya. Apa sih yang diapain aja sih tuh motor bisa sampai kencang? Nah, ntar kita ngobrol sama dia. Tuh. Gasman. Nah, ini sekarang udah ada nih di bengkelnya nih. Tuh, sama Mas Suami, kamera jalan dulu gue taruh sini aja ya. Nah. Udah. Mas Suami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Kita ke yang masternya nih di sini. Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Oke, selamat datang di Gasman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uwang Hamdani. Saya selaku tim teknisi di Gasman Garage. Masya Allah. Ini apa ngomong-ngomong masalah teknisi nih, di Gasman itu yang membedakan Gasman sama apa bengkel motor lainnya apa sih? Oke, kalau untuk perbedaan dari bengkel lainnya sih, kalau untuk secara pengerjaan kita punya ada standarnya ya. Jadi ya standarnya standar bengkel SMI lah kita pakai. Terus untuk yang lebih membedakan dari bengkel-bengkel lain, di mana kita ada yang kita tawarkan ke customer atau pemilik kendaraan beberapa merek ya. Jadi contohnya misalkan kayak CRF 250 Rally, Honda berarti ya? Ya, Honda. Nggak apa-apa deh, sebut merek deh. Nggak apa-apa ya, sebut merek ya. Merek Oke, apa? oke. Bebas. Cerah. Jadi kayak ini di kiri kanan ini ada Rally, ini ada Rally. Jadi selain kita melakukan perawatan berkala atau servisingkan, kita bisa tawarkan ke customer yaitu optimalisasi atau istilahnya kita setting ECU-nya, engine control unit atau PCM atau SCM. Jadi nah itu bisa kita setting sebagai layaknya ECU aftermarket. Guys, ini canggih juga nih di bengkel nih. Satu bengkelnya jauh auzubillah. Terus tapi satu hal lagi dia menawarkan hal yang berbeda dari bengkel lainnya, yaitu adalah remapping. Remapping itu kalau nggak salah remapping itu lebih kepada performa ya. Ya. Performa motor ya, bukan motor yang ambruk habis tabrakan dibawa ke sini, bukan ya? Bukan ya. Oh tuh ya, jadi kalau motornya ambruk jangan bawa ke sini. Justru di sini itu motor-motor sehat yang lu bawa ke sini, yang lu bawa ke Gasman nih, motor-motor sehat, motor yang ingin di-upgrade performanya. Apa sih remapping? Jadi istilahnya supaya mudah dipahami ya, kita bilangnya kita optimalisasi atau setting lah ya, lebih pengerjaannya mungkin lebih setting ECU. Jadi setting ECU ini jadi kita bisa mengatur suplai bahan bakar, terus kita bisa atur juga timing pengapiannya ya,
bisa di RPM limiter. Biasanya kalau untuk mungkin Motor-motor pabrikan yang baru keluar tuh. ya biasanya kan untuk setelah ganti knalpot racing ya, atau exhaust racing itu biasanya kan kendala mesin itu kayak mungkin Nembak-nembak, nah gas. salah satunya nembak-nembak itu dimana biasanya setelah penggantian knalpot racing itu biasanya membutuhkan settingan lebih boros ya, butuh supply Itu mau nggak bahan mau bakar. ya. Jadi memang kalau misalnya kita udah ganti knalpot racing, Ya resikonya motornya akan jadi boros. harus disetting lagi. Jadi biasanya ketika kita ukur di AFR meter si campuran bahan bakarnya juga terlalu irit, makanya nyebabin tenaganya kurang. Nah, jadi ya salah satu buat ngakalin supaya performanya sesuai yang diharapkan. Nah, makanya kita atur supply bahan bakarnya. Itu apa ada yang diganti nggak? Kalau misalnya gue bawa motor nih sini, terus minta bos remapping dong, gitu. Terus ada yang diganti nggak dari motor bawaan pabrikan itu? Tidak ada penggantian Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya ECU-nya saja yang kita setting, kita isi program yang baru, lalu kita isi file yang baru yang sudah kita atur sesuai dengan kebutuhan ridernya ya, dan sesuai dengan spek mesinnya sendiri. Nah ini kan gue lihat nih banyak motor-motor ini nih, motor-motor adventure, ya kan motor-motor adventure. Settingan remapping itu di Gasman ini khusus adventure atau enggak? Atau motor yang lain, motor sport gitu bisa di sini? Motorsport bisa. Bisa? Bisa. Kayak kemarin kita settingnya Ninja 250 ya, dua silinder ya, dua silinder dari produksi tahun awal sampai yang terbaru itu udah bisa. Terus kemarin kita setting juga Versys 250. Versys. Versys kan tapi masuk adventure kan? Ya. Masuk adventure maksudnya ya kayak sport lah, kayak misalnya Ninja, Ninja, kayak R25, MT, R25 itu 25 gitu kan? Itu bisa ya. Seri R250. Yang nggak bisa motor jangan Bapak, pokoknya jangan bawa motor lu kesini, nggak mungkin kita nanganin. Nah itu motor yang gimana? Ya mungkin ada beberapa motor yang nggak bisa itu kayak lebih ke Matic kali ya yang belum bisa ya. Matic. Contoh ya mungkin kayak pabrikannya dari yang Yamaha kayak NMAX ke bawah terus. Kalau NMAX ke atas kayak X-Max yang 2.5 bisa? Belum, T-Max paling ya. T-Max sudah bisa? Kita udah ready filenya, jadi tinggal kita bisa project. Berarti karburator nggak bisa di sini ya? Karburator. Yang injeksi doang yang bisa di sini. Yang bisa disetting aja. Injeksi. Jadi yang mohon maaf ya, yang masih karburator ya rubah dulu pakai ECU, baru mau ke sini, bawa Gasman. Dan nanti kita akan lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol, kita lihat motor adventure tuh yang kayak gimana sih, yang proper, yang buat lu para beginner, para pemula untuk mencoba berpetualang di alam gitu kan. Jadi ya untuk menjadi sahabat-sahabat alam, nanti gue ngeliatin di motornya satu-satu. Ya karena di sini adanya dua ya di sini ya, lagi ada rally sama trail. Nah, nanti kita akan bahas masalah motor itu dan kebutuhannya. Nah, nih guys, ini kita akan lihat sedikit nih, bocoran dikit aja. Apa sih yang ngebedain motor yang sebelum di remapping dan sesudah di remapping ya? Ini. Oke, jadi kalau kita lihat di data file standar kita ambil contohnya ada kurva ignition atau sistem. Ini motornya dalam kondisi standar apa udah di remapping? Standar. Oh ini masih standar ya? Jadi kita lihat kurva pengapiannya seperti ini standar. Jadi kalau kita lihat sih ada angka-angka yang mungkin tidak beraturan gitu ya. Jadi dari angka kecil langsung ke besar atau sebaliknya. Nah ini dari remap ini kita atur sesuai dengan kebutuhan mesin. Ya. Jadi kita lihat, kita compare dengan data yang sudah kita modif Memang kebutuhan rider ya? Ya, ini bukan gue banget ya nih. Angka lagi ngomongin ya. sudah ya. Nah ini yang ini yang masih standar ya? Standar ya. Nah. Kita lihat kurvanya. Nah ini kita lihat kurva yang sudah dimodif. Nah ini seperti ini. Jadi dari kurvanya dia lebih bisa lihat mungkin lebih angkanya lebih smooth, lebih linear, lebih smooth, terus lebih tinggi juga ya ini. Ada beberapa kebutuhan yang harus timingnya lebih tinggi. Ini salah satu perbedaannya. Yang sudah bore up itu bisa kita setting juga. Dengan kondisi ECU standar. ECU standar tapi mesinnya udah bore up. Itu bisa. 150 juga bisa. NMAX kan 155 udah pakai ECU, kok nggak bisa? Dia protokolnya beda. Protokolnya beda. Maaf ya NMAX ya. Gue juga punya NMAX soalnya.
Guys, thank you banget ya. Sip. Ini gue pinjam satu nih motornya. Boleh. Gue pinjam satu ya. Buat kita lihat. Ini motor yang dipakai untuk yang proper kalau lu mau adventure. Ya, let's go. Guys, ini tips berikutnya dari gua untuk kalau misalnya lu mau milih kendaraan lu untuk berpetualang, untuk beradventure di alam, tapi lu nggak mau terlalu yang ekstrim, ya, lu nggak mau terlalu ekstrim, lu nggak mau terlalu masuk ke jalur-jalur yang banyak single tracknya lah. Nah, gua rasa ini motor yang sangat proper buat lu, ya. Karena motor ini memang motornya jenis motor dual purpose. Pertama lu bisa di aspal biasa, lu bisa bawa touring biasa, dan kedua lu bisa masuk ke jalur-jalur yang gravel, jalur yang makadam lah, tapi yang tidak terlalu ekstrim ya. Karena ini gua nggak nyaranin kalau lu pakai motor ini. Dan nanti kita akan ke detail apa aja yang ada nempel di motor ini dan fungsinya buat apa. Oke, sekarang gue mau nunjukin ke lu apa aja yang udah nempel di motor ini, karena motor ini udah nggak standar. Motor ini emang udah di well prepare banget untuk berpetualang ya. Pertama kita akan mulai dari atasnya dulu nih, handphone holder. Terus ini kayak sini nih, ini udah diganti nih, ini namanya handguard. Nah, ini handguard ini penting, ini ngelindungin tangan kita banget nih. Nah, ini ngelindungin tangan kita. Ini kalau kita masuk ke bush gitu ya, ke ke ilalang-ilalang, nah ini, atau nanti ada ranting-ranting, nah ini sangat ngelindungin tangan juga. Sama juga kalau misalnya kita crash, ini juga ngelindungin juga. Yang kedua, kalau ini kan tadi buat ngelindungin ridernya ya. Kalau ini untuk ngelindungin motornya. Nah, ini namanya engine guard. Nah, engine guard ini fungsinya untuk motornya supaya jangan kena ke, kalau misalnya dia jatuh itu nggak langsung ke bodinya, jadi bodinya nggak rusak. Terus yang pasti sih dia melindungi mesin, ya itu paling utama dalam motor. Jadi bayang kalau motor nggak ada mesin atau mesinnya rusak, amsyong udah. Nah, lalu tambahannya lagi tadi yang ada di depan ya. Nah, ini yang tambahan di depan ada lampu. Ini ada dia kasih ekstra lampu di sini. Ini lampunya udah nggak standar, ya kan? Ini lampunya untuk ekstra penerangan kalau misalnya pas masuk ke riding malam masuk ke tengah hutan, nggak ada penerangan jalan. Nah, ini lampu ini kalau nyala semua, ini satu kecamatan terang ya, ini satu kecamatan terang. Jadi ini lampunya fungsi lampu ini sangat kita butuhin kalau untuk kita riding malam. Kita masuk lagi ke ini namanya side bag rack. Ini rak untuk side bag, untuk pannier. Pannier itu box samping. Nah, ini fungsinya buat traveling jauh, ini kalau ini buat top box. Nah, ini dudukan top boxnya. Jadi selain berfungsi untuk lu bawa side bag, lu bawa extra luggage di dalam perjalanan lo, dia juga untuk melindungi kalau crash. Nah, jadi crash itu nggak langsung ke pengendaranya, tapi kesini dulu ditahan. Nah, jadi kalau ini direbahin sampai amit-amit sih sebenarnya ya, amit-amit, tapi itu semuanya untuk keselamatan kita. Motor ini nggak akan ngejepit ridernya, pengendaranya, dia nggak akan jepit, dia masih ada kasih selah. Dan ini tips juga dari gua, kalau misalnya jangan sampai sih sebenarnya, amit-amit jangan baik. Kalau sampai terjadi lu jatuh ya, dengan motor seperti ini, dengan motor apa aja, saran gue cuman satu, jangan ikutin motornya, lepasin aja. Kalau udah nggak bisa dikendaliin, dilepasin. Nah, lu paham nggak ya? Jadi kalau naik motor adventure itu, lo emang benar-benar harus bisa menguasai diri, mental dan pikiran. Oke, guys, udah cukup lah ya gue jelasin motornya. Sekarang tentang apa aja yang
diperlukan buat ridernya. Nah, kebetulan di Gasmen ini juga ada store aparel. Nanti kita akan ke sana, kita ngobrol-ngobrol sama yang punya store-nya ya. Kita ngobrol sama dia, jual apa aja sih? Nanti kita akan ke sana, kita akan lihat ininya. Item-itemnya ya. Ya, ikutin ya. Kebetulan ya. Assalamualaikum.